Jadi dari awal itu adalah executive chef. Jika dia memegang beberapa outlet atau enggak dalam satu hotel ada beberapa restoran yang berbeda-beda cuisine-nya, jenis makanannya. Tentunya paling atas adalah executive chef. Di bawahnya itu tentunya ada chef de cuisine atau head chef, yaitu kepala di masing-masing outletnya. Ya. Nah, di bawah itu ada sous chef. Ya. Sous chef ini tangan kanan daripada head chef atau tangan kanan langsung daripada executive chef. Nah, di bawah itu ada juga namanya chef, tapi sebenarnya adalah CDP, chef de partie. Artinya dia juru masak, cooks. Jangan sebut juru masak dulu deh. Cooks, cook atau chef yang membawahi stationnya masing-masing bertanggung jawab. Nah, setelah itu ada yang disebut namanya komi. Komi ini chef juga, yaitu junior. Jadi chef itu banyak ya. Cuman kan kalau orang chef pasti tembaknya langsung yang paling atas. Nah, executive chef gitu. Nah, junior chef pun kadang-kadang kita masih ada namanya cook helper di bawahnya lagi. Ya. Jadi mereka yang lulus sekolah pendidikan tata boga ataupun sekolah kuliner tentunya akan mulai dari bawah, bisa dari junior chef ya atau komi tadi, bahkan cook helper gitu ya. So di sini untuk menjadi professional chef dan executive chef tentunya perlu jenjang karir. Ya, dimulai dari bawah, mendapatkan pengalamannya, mendapatkan pendidikannya mungkin sudah dapat dari dasarnya ya, sudah dapat dari sekolah, tapi tentunya di lapangan akan jauh lebih padat lah, lebih reality lah ya. Learning by doing ya, chef ya. Daily basisnya itu everyday we're doing dan lain sebagainya. Sehingga kalau dia bagus di posisinya masing-masing, mereka akan naik pangkat ibaratnya ya. Dan mempunyai responsibility yang lebih. Nah, kembali kepada pertanyaannya tadi, apa yang dibutuhkan setelah menjadi professional chef, yaitu yang executive chef, tentunya pengalaman tersebut jadi jauh selain hanya memasak, tapi jauh lebih mengenal bahan makanan, SDM-nya, kita bahwa mesti mengatur bawahan kita atau kitchen brigade-nya itu. Ya, kita harus tahu food cost yang berkaitan tadi dengan bahan makanan. Kita harus bisa create menu, tapi menu ini juga harus tahu dengan market ya, seperti apa. Kita tidak bisa bahan-bahan yang mahal semua terus kita mau jual berapa ya. Dimana namanya food costing itu selalu yang paling ideal adalah 30%. Syukur-syukur kalau bisa ditekan menjadi 25 atau 28. Tentunya ada beberapa yang mungkin food cost-nya hanya 15%, tapi ada beberapa yang food cost-nya mungkin 50%. Itu namanya nanti kita tinggal kawin silangin aja gitu ya. Karena kalau bahannya udah mahal, kita mau food cost-nya 30%, kita mau jual berapa kan nggak mungkin. Nah, jadi itu semua yang dibutuhkan ya. Managing the real professional kitchen itu penting. Nah, itu semua tuh. Nah, nanti juga pasti akan banyak bekerja dengan tim marketing atau owner untuk hari-hari besar. Misalnya Valentine atau malam tahun baru, mau ada set menu. Nah, itu kembali lagi tuh, mereka harus R&D, nentuin harga jualnya berapa, berdasarkan food cost-nya, dan lain sebagainya. So banyak ya, banyak sekali yang ini yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang executive chef. Tentunya untuk zaman sekarang, bahkan boleh dibilang dari tahun 2000, sebenarnya dari dulu sih, cuman sekarang mungkin ada lebih terdengar. Mereka-mereka yang tidak mengayomi bangku pendidikan tata boga atau culinary school juga bisa saja menjadi seorang executive chef. Contohnya saya sendiri, ya, mulai kerja dari bawah, naik, langsung pindah ke restoran yang scale-nya lebih tinggi, tapi pangkatnya saya turun, mulai lagi dari bawah, naik, pindah ke restoran yang lebih tinggi lagi derajatnya, kasarnya ya, levelnya. Terus
saya mulai dari 2 dari bawah nanti naik sendiri gitu. Jadi sebenarnya there's no limit gitu. Cuman memang tidak bisa dipungkiri untuk kalian-kalian semua yang memang mampu dan bisa atau mempunyai kesempatan untuk bisa belajar di badan pendidikan ya untuk sekolah seperti itu tentunya akan lebih baik karena akan mendapatkan ilmu dibekali ilmu lah setidaknya sebelum terjun ke lapangan itu aja sih. Gitu. Wah, seru banget. Ternyata banyak sekali insight nih yang kalau teman-teman atau sobat-sobat semua awalnya taunya chef itu ya udah cuma masak. Ternyata banyak banget nih hal-hal yang dipersiapkan. Thank you, Chef Juna. Chef, aku izin dulu nih. Aku mau nyapa Mas Oki dulu ya, yang sudah bergabung bersama kita di sini nih. Halo Mas Oki, apa kabar? Suara saya terdengar? Halo, terdengar? Suara saya terdengar? Halo, halo. Terdengar jelas. Sorry terlambat Nah, tadi buffering. nggak apa-apa dong. Ini nih, aku mau nanya dulu. Ini aku menarik banget nih sama Mas Oki nih. Ketika mengikuti MasterChef, kemudian aku juga nonton nih. Bahkan aku nonton Mas Oki, apa namanya, ketika bertarung di ajang atau di kitchen, ini menarik banget. Awalnya Mas Oki ini bukan seorang chef atau memasak enggak ya Mas ya? Dan ini Bukan, saya bukan. dapat bahkan kalau lihat dari profilnya ketika diperkenalkan di kompetisi tersebut ada seorang trader. Nah, ini menarik banget nih. Seorang trader tiba-tiba terjun di dunia masak. Dan apa namanya? Aku juga dapat info kalau misalkan Mas Oki ini mengikuti kelas teknik memasak dari kelas.com yang langsung dimentori langsung oleh Chef Juna. Karena kan mau belajar masak ini agak selama pandemi agak susah nih, jadi ikut kelas memasak. Nah, mungkin boleh diceritain Mas Oki gimana tuh? Ini menarik banget sih dari seorang yang bukan Iya, berlatar belakang seperti itu. iya. Jadi sebetulnya saya pengen ikut MasterChef itu dari gara-gara nonton season ke-7. Hmm. Nonton season ke-7, saat itu usaha saya habis, saya bangkrut di kondisi terendah dalam hidup saya. Saya nonton season ke-7, kemudian I make a decision. Gue mau ikut nih, mau ikut MasterChef karena emang suka masak, tapi nggak pernah sekolah art culinary, sekolah kuliner atau kitchen dan lain sebagainya gitu. Nah, saya lupa tahun berapa, tapi kelas.com tiba-tiba saya ketemu kelas.com dan saya masuk. Di sana kan ada promonya Chef Juna. Emang saya ikutin Chef Juna udah dari season pertama di MasterChef. Oke, jadi saya ikut lihat prolognya, kemudian saya ikut beberapa chapter yang didapat free di sana, then that's all gitu. Nah, akhirnya di season ke-8 saya coba daftar, nggak keterima. Season ke-7, puji Tuhan, saya dapat panggilan ke Jakarta, ketemu Chef Juna, tapi jujur saya kelas.com itu sangat membantu sekali. Saya buat bisa lolos di tahapan bootcamp khususnya ya. Karena kebayang di sana saya dapat challenge bootcampnya adalah file ikan salmon yang segede motor. Sedangkan saya nggak pernah masuk ke kitchen, file kami juga nggak pernah. Sekarang dapat file ikan salmon. Untungnya saya pernah lihat Chef Juna gitu. Saya pernah lihat Chef Juna di kelas.com dan emang ada teknik file ikan salmon di sana. So saya cuma ingat-ingat bagaimana yang dipraktekkan Chef Juna dan saya praktekkan di bootcamp. Puji Tuhan saya bisa lolos gitu. Sampai lolos ya, sampai benar-benar di kompetisi. Itu top 22. Waktu itu Mas Oki itu di top berapa ya Mas ya waktu itu ya? Saya keluar di 16. 16. Oh, bareng sama yang Noni ya, keluarnya ya, eliminasinya ya, betul? Iya, sama Noni. Iya. Iya. Nah, aku mau nanya lagi nih. Lalu apa aja sih yang dipelajari oleh Mas Oki nih sampai bisa lolos ke galeri MasterChef nih? Kan tadi udah dibilang, banyak. saya ikut kelasnya Chef Juna nih, gitu kan, ikut kelas online Chef Juna. Kemudian apa aja nih yang dipelajari? Mungkin bisa share juga nih ke banyak banget. Banyak banget, khususnya buat sobat prakerja ya. Saya kan nggak pernah tahu tuh ada, begitu saya ikut kelas Chef Juna, saya baru tahu bahwa kalau kita kan taunya alat dapur ya alat dapur semua. Ternyata alat dapur itu dibagi menjadi kitchen equipment, kitchen appliances, kitchen utensil. Kalimat itu aja baru saya dengar, oh ini ya gitu. Kemudian fungsi-fungsinya, ada fry pan, dan banyak banget yang saya dapat pengetahuan dan juga khususnya teknik-teknik ya.
tentang memotong, tentang memilih bahan, tentang teknik mengupas, itu semua saya dapat dari Chef Juna di kelas.com. Oke, oke. Nah, aku mau nanya lagi. Ketika ini kan, ketika mengikuti ini kan kita lagi-lagi di masa pandemi nih, Mas Oki. Lalu Iya, kira-kira nih Mas Oki, sedangkan sesuatu ini kan yang Mas Oki ambil kan sifatnya bersifat praktek ya, pada ketika kelas tuh kita harus praktek langsung nih. Kalau masak nggak Hmm. praktek tuh rasanya gimana gitu ya, ini berhasil atau enggak nih. Iya. Ya. Nah, ini kan suasana masih belum kondusif di era pandemi ini. Terus gimana caranya Mas Oki untuk bisa nih belajar persiapan ketika ikut audisi MasterChef tadi, Indonesia Season 9? Setelah saya lihat itu, kan kita masuk di karantina tuh. Saya memanfaatkan waktu di karantina itu dengan beli belanja-belanja online, bahan-bahan, karena kita nggak tahu challenge-nya apa ya di bootcamp itu challenge-nya apa gitu. Jadi beli bahan-bahan mentah ya di kamar, beli pisau, kita latihan motong di kamar dan lain sebagainya. Memanfaatkan apa yang ada di karantina gitu. Pokoknya bener-bener apa yang ada, langsung dipraktekin, langsung dipelajarin gitu saat itu juga ya. Iya, dipelajari saat itu juga dan lihat dari video-video dari Chef Juna. Oh, dari itu ya. Wah, penting banget berarti itu tadi. Teman-teman semua tadi udah langsung ya. Udah tadi ada beberapa hal yang dipelajari, Chef Juna udah kasih info tentang chef itu apa, bagi-bagiannya apa, tadi bahkan ada tingkatan-tingkatannya dan bisa dari seseorang yang mungkin sudah ikut apa namanya mengambil pendidikan di bidang kulineri, tapi bisa juga semua orang terbuka gitu ya, chef ya, untuk bisa menjadi seorang berkarir menjadi seorang chef. Nah, Betul. ini aku mau nanya juga nih, Chef. Apa namanya? Tadi nih, ini kan kalau di dunia kuliner kita taunya chef aja nih, gitu kan ya. Profesi chef aja. Nah, kemudian kira-kira kalau selain dari profesi chef itu, di industri kitchen itu yang berhubungan dengan kulineri itu ada apa aja sih, Chef? Mungkin teman-teman di sini atau sobat-sobat prakerja di sini bisa mendapatkan insight baru nih dari Chef Juna untuk menggapai mimpinya yang berhubungan dengan dunia kuliner. Gitu. Maksudnya ini yang masak di kitchen gitu. Yes, betul. Ya, jadi untuk brigade ya, untuk professional kitchen itu memang semuanya tergantung daripada berapa besar kitchen tersebut ya, atau restoran tersebut atau seating capacity-nya. Jadi terutama paling atas itu adalah executive chef ya, atau kalau dia di hotel ada beberapa outlet, masing-masing outlet itu nanti dipegang oleh head chef atau yang biasa disebut CDC, chef de cuisine. Nah, di bawah mereka itu ada sous chef. Ya. Tapi di bawah executive chef itu ada namanya executive sous chef. Jadi langsung ke si executive chef. Nah, di bawah sous chef di masing-masing outlet itu biasanya langsung tukang masaknya ya, yang benar-benar masak hidangan pada saat customer datang makan dan order, itu biasanya chef de party atau CDP sebutannya ya. Nah, di bawah CDP itu ada yang biasa kita sebut commis chef atau tadi saya sebut junior chef ya. Itu yang bantu preparation biasanya ya, potong-potong dan lain sebagainya sebelum pada saat service, karena pada saat service yang memasak biasanya adalah si CDP tadi. Nah, di bawah daripada komi itu biasanya mungkin ada cook helper, ada internship ya, mereka-mereka itu yang lebih membantu lagi dari bawah. Nah, CDP ini yang berhubungan langsung dengan bahan makanan dari biasanya dari mentah ke matang ya, karena masak itu juga macam-macam nih istilahnya ya. Jadi ada saute chef ya, dia bagian saucier juga biasanya. Bagian saute biasanya itu adalah vegetable dan juga sauce, semua jenis sauce. And then you have a butcher ya, yang tentunya kita semua tahu kayak membelah-belah daging atau ya.
sesuai potongan yang dibutuhkan pada spesifik hidangan, ya. And then kita ada yang namanya yang untuk fish ya atau seafood itu poisoner kalau nggak salah, ya. Terus kita ada roasting yang especially in roasting big chunk of meat itu apa sih istilahnya ya? Rotisserie kalau nggak salah ya, karena ini semua adalah terminologi daripada French. Agak-agak pronunciation saya. Ya, grill chef ya, Gillardin. Jadi dia memang bagian semua hidangan misalnya ayam bakar yaitu di grill atau steak yang ditaruh di grill itu jatuhnya grill chef tuh ya. Biasa kita sebut Gillardin. Terus yang paling orang suka salah nyebut nih bahasa Prancis paling susah nih. Dia tulisannya dua kata garde manger. Kita itu adalah garde manger. Ya, jadi ini adalah berbau dengan hidangan dingin atau seperti cold appetizer juga salad. Gitu. Ya ini CDP semua. Ya. And then tentunya kita apa ya, ada pastry chef tentunya satu lagi tuh pastry chef yang semua membawahi segala sesuatu baking, pastry, bread, ya all kind of sweet stuff. Nah, ada satu posisi yang tidak banyak dipakai di kitchen, yaitu turnan. Ya, turnan ini is not CDP, level dia bukan CDP sebenarnya. Kalau di Amerika disebutnya roundsman. Jadi dia yang mengisi kekosongan pada saat CDP itu sedang mungkin lagi sakit suatu saat gitu. Ya, jadi si turnan atau roundsman ini boleh dibilang segala bisa deh. Ya, dia tukang tambel, yang ini lagi kurang orang ya sana. Saya dari komi sebelum kita naikkan pangkatnya menjadi CDP itu kita train mereka di turnan dulu, ya. Nanti pada saat dia kuatnya di mana, di fish atau di garde atau di meat, ya, atau di vegetable atau sauté chef, ya. Nanti dia akan menjadi CDP di section-section tersebut, ya. Jadi ya kayak proses training dulu. Nah, di sini tidak lupa juga di bawah semua itu tentunya kita ada steward atau dishwasher ya. Itu istilah Prancisnya saya lupa. Tapi ya tentunya dimulai dari steward atau dishwasher. Itulah orang-orang yang berperan dalam sebuah commercial kitchen atau professional kitchen yang menyajikan hidangan yang secara langsung lah itu yang punya andil dalam menyajikan hidangan customer pada saat dining di restoran ataupun di hotel, ya. Dimulai dari steward all the way sampai di executive chef. So, ternyata banyak banget gitu ya chef ya di balik apa dalam satu piring makanan yang dihidangkan ke customer, ternyata banyak sekali pihak-pihak yang ikut andil dalam menyajikan makanan itu ya. Banyak sekali, apalagi untuk hotel-hotel ya, apalagi hotel-hotel bintang 5. Udah gitu hotelnya juga besar dan dia mempunyai boleh dibilang 4 outlet ya. Mungkin outlet yang pertama adalah all day dining di mana mereka serve breakfast ya, semua tahu ya breakfast ini kita ngomong sebelum pandemi aja deh. Breakfast itu semua kebanyakan sistem buffet ya. Terus setelah itu nanti all day dining ada à la carte, mungkin juga ada buffet siangnya, mungkin juga ada buffet juga malamnya. Kita masing-masing hotel kan beda-beda. Terus dia ada outlet yang khusus Japanese, ya. Nah, terus nanti ada outlet yang khusus Italian. Nah, tentunya yang Japanese dan Italian ini nanti mereka punya CDC, orang paling tinggi tingkatnya ya, si chef de cuisine, karena cuisine-nya beda kan, satu Japanese, satu Italian. Tapi mereka berdua tetap bertanggung jawab kepada the executive chef. Jadi seperti itu gitu. Jadi banyak sekali gitu.
Banyak sekali. Wah, ini Anda juga sambil bacain komen-komen dari teman-teman. Tadi ada yang Caica underscore 96. Aku juga kerja di pastry. Semoga bisa jadi seperti Chef Juna. Amin, 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 amin. Gitu kan ya. Terus ada lagi aku kerja dari hotel layar. Salam dari hotel layar dari Padang. Oh, dari Oh, Padang. Ini dari mana Chef nonton ini? Dari seluruh Indonesia nonton loh ini. ya, salam balik. Salam balik. Nih, aku beralih ke Mas Oki dulu nih. Nah, Mas Oki, aku mau nanya dari tahap belajar, kemudian Hmm. ketika persiapan mengikuti kompetisi tadi, Mas Oki kira-kira butuh waktu berapa lama tuh sampai apa namanya meneguhkan hati? Oke, I will join this competition, and then terus saya ikut kelas terus belajar dan sampai ready untuk bertarung di kompetisi tersebut. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan waktu oleh Mas Oki? Silakan. Ja- eh, jadi aku baru ikut kan kelas.com itu ada kelas berbayar, kemudian dia kalau dulu itu ada prolognya. Jadi kalau Chef Juna ada 30 chapter kalau nggak salah ya Chef ya di kelas.com. 30 chapter dari story Chef Juna sampai akhir. Nah, awal itu saya kenal kelas.com itu ada prolog. Jadi kita cuma bisa lihat berapa chapter. Beberapa chapter kita bisa open sebelum kita beli dan kita ambil ikut, kemudian kita ikut full chapter dari Chef Juna. Nah, saya sendiri baru ikut full chapter itu setelah saya dapat panggilan gitu, karena saya tahu wah saya nggak punya background, saya nggak punya pengetahuan, saya sadar bahwa I have to learn more, learn a lot gitu, banyak yang harus saya pahami di sana. Karena jujur kalau saya ikut nonton MasterChef season sebelumnya juga banyak istilah-istilah yang saya nggak ngerti. Ini apa sih? Ini bicara apa sih? Khususnya kalau Chef Juna, Arno, Chef Renata komen tentang satu hidangan peserta, banyak hal yang nggak saya ngerti gitu. Jadi saya mulai cari-cari di Google, kemudian saya mulai cari di YouTube, saya searching melengkapi pengetahuan saya dan teknik-teknik saya. Tapi jujur, saya baru ikut itu waktu sudah saya dipanggil ke Jakarta. Saya nonton semua itu pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, dan saya ulang, repeat, karena repeating is learning. Jadi saya ulang beberapa teknik yang saya harus pelajari sebagai basic dari Chef Juna gitu. Basic masak. Oh, bisa dibilang cukup lumayan juga ya, lumayan panjang persiapannya ya, Mas Oki ya. Nggak terlalu panjang, tapi karena apa yang disampaikan Chef Juna di dalam kelasnya itu sangat simpel, sangat mudah dimengerti, dan ada video yang sangat membantu buat memahaminya gitu. Jadi dijelaskan tentang alat, tentang utensil, itu semua ada videonya, jadi sangat memudahkan buat mempelajarinya. Benar-benar simpel, mudah dimengerti, dan karena langsung dipraktekkan langsung oleh Chef Juna, jadi sangat membantu sekali. Itu mempermudah untuk belajarnya. Oh, jadi dari video-video yang ditampilkan apa namanya memudahkan kita sebagai apa namanya peserta gitu ya untuk mengerti oh ini apa sih, Sangat, kemudian harus bagaimana sangat, sih, sangat. step by stepnya jelas banget ya, jadi buat teman-teman semua kalau mau belajar bisa Iya, banget gitu ya dengan mudah ya. betul. Ya, Itu teknik memanggang, teknik pensiring, semuanya itu benar-benar dijelaskan dengan jelas banget sama Chef Jelas Junansyah. banget ya, motong-motongnya harus seperti apa, kayak tadi kan harus kayak motong apa salmon harus begini gitu kan ya. Ini juga ibu-ibu juga penting nih, Iya, mau lebaran gitu kan, mau bikin apa biar nggak salah potong, biar nggak salah nanti hasilnya gimana gitu ya kan. Oke, iya. aku ada pertanyaan juga nih buat Chef Juna nih. Nah, ya, ya. kira-kira nih, Chef, eh, sikap profesional seorang chef, baik di dapur maupun di depan customer tuh harus seperti apa sih, Chef? Aduh. Yang mana dulu? Ya udah di dapur dulu deh, Chef. Seperti apa, Chef? Abis itu kemudian di depan customer mungkin, silakan, Chef. Ah, kalau di dapur itu sebenarnya basic ya. It's basic gitu loh. Satu hal yang seorang chef itu selalu lupa adalah perilaku mereka itu adalah contoh. Ya, jadi kalau kita minta bawahan kita untuk datang on time, ya kita harus on time, harus before time malah, ya. Yes. Zaman
zaman saya di ya Jack Rabbit lah. Boleh ditanya tuh sama pegawai-pegawai. Itu saya datang pertama, pulang terakhir dulu. Ya, dalam artian mereka jam 9 udah ada masuk kitchen, itu yang megang gembok kitchennya itu saya. Jadi saya harus datang dan buka gembok itu sebelum jam 9 gitu loh. Sampai mereka nunggu di depan pintu belakang kitchen itu, saya harus malu sama diri saya sendiri. Jadi being a chef ya, sebagai seorang leader itu tidak gampang. Kita harus memberikan contoh yang terbaik gitu ya. Masalah profesionalismnya kita harus bukan hanya masak aja gitu. Jadi perilaku yang kedisiplinannya tersebut yang tentunya lebih penting, karena at the end of the day memasak atau ilmu baru dalam memasak, kita sambil uji coba dan R&D di dalam kitchen itu kita akan membuahkan sebuah kreasi baru dan juga rasa baru atau teknik baru gitu ya. Apalagi zaman sekarang sudah banyak teknologi. Orang bisa lihat di YouTube, terus kita adjust, kita main-main di kitchen, kita twist sedikit, kita rombak sedikit, itu udah menjadi sebuah hidangan yang luar biasa ya, tentunya dari rasa yang enak. Kalau zaman saya dulu semua masih pakai cookbooks ya, kita benar-benar ini cookbooks ya, kira-kira terus mesti coret-coret lagi gitu kita untuk mendapatkan sebuah inspirasi ya, sampai kita rubah dan lain sebagainya. Ya, itu dari dalam kitchen ya, tentunya disiplin, sebuah kedisiplinan dan tanggung jawab yang besar itu tidak boleh lengah. Dan juga saya suka ngadu dalam artian bukan menyombongkan diri, tetapi lebih ke supaya saya tidak lemah. Dalam artian gini, bahasa Inggrisnya so I don't lose a step gitu ya. Jadi kalau saya lihat anak buah saya ngupas udang menurut saya kelamaan, saya akan tantangin. Show. Ya, yuk, aduk. Saya cepet-cepetan. Tapi harus benar hasilnya ya. Terus taruhan iseng-isengnya apalah, push up lah, apalah gitu loh. Dan angkatnya lebih tinggi ya, taruhannya juga harus pincang. Saya kalah, saya push up 20 kali. Kalau mereka kalah, mereka push up cukup sekali gitu di depan semua. Siapa sih yang nggak pengen lihat bosnya diketawain push up kan? Nah, jadi I put myself too gitu loh, selalu. At the end of the day benar, saya itu mereka bertiga, saya sendiri, saya ngupas tiga, mereka baru ngupas satu gitu loh. Akhirnya saya ajarin cara yang terbaik dan bisa cepat. Pertama caranya benar dulu, baru udah dapat caranya dengan baik, baru kamu push untuk kecepatannya. Pada akhirnya mereka semua akhirnya bisa lebih baik dan lebih cepat. Setelah mereka bisa, waktunya sama saya kurangin. Ini 5 kilo berapa lama? 15 menit, chef. 15 menit mau pulang aja, saya bilang. 9 menit. Menit. Jadi kita harus saling memotivasi gitu loh. Kita tidak bisa sebagai seorang chef tuh hanya bisa gonggong gitu loh. Gitu. Tapi kita tidak memberikan contoh yang di mata mereka tuh, I wanna be like him. Gitu. I wanna be able to do what he can do, gitu ya kan? Kalau kita cuma bisanya, kamu kenapa? Gini, gitu, masa gitu? Nah, nggak bisa. Kita ya, jadi sekali-sekali harus. Sama nih, semua orang tentunya yang di dunia kitchen tahu, executive chef atau chef itu jarang sekali memasak pada saat restoran busy time ya. Karena kita kebanyakan ada di depan. Di quality control, di checker lah, atau calling the order, dan garnish sebelum makanan keluar, sama test quality ya. Akan tetapi sekali-sekali itu saya, waktu masih ada kitchen, ya saya di saat-saat busy gitu, saya suruh switch gitu loh, saya yang masak gitu loh. Nih, gitu, kalau anak-anak keteteran gitu ya, karena sibuknya, ramenya, tiketnya udah sampai hampir nyentuh lantai gitu, segala macam. Dia bilang, minggir, kayak gitu. Nih, gini caranya. Kenapa saya bisa masak cepat dan rapi dan baik? Karena mise en place-nya benar. Ya, jadi preparationnya benar. Saya hafal
oh vegetable yang saya butuhkan si asparagus di sini, laci nomor 2 paling kanan. Si brokoli itu laci nomor 2 dari kiri, ya. Jadi hafal, begitu kita perlu masak sebuah hidangan udah tahu buka yang mana, ambil nggak buka terus nyari-nyari lagi numpuk-numpuk gitu. Jadi mise en place kembali lagi ya, preparation dan setup stationnya harus benar gitu loh. Kalau proses memasaknya ya kita nggak bisa courting namanya. Kalau steak di grill untuk medium kurang lebih, berapa 12 menit, 15 minutes ya udah, nggak bisa kita courting tiba-tiba 5 menit jadi, itu mah nggak bisa. Masalahnya di sini bukan cepet-cepetan, tapi seefisien mungkin yang memang seharusnya, sehingga terjadi orderan banyak, kita nggak backed up terlalu banyak gitu. Nah di situ saya sekali-sekali itu tetap harus keep myself in shape ya, dalam artian not lose a step, adalah minggir sini yang ngerjain gitu. Dan contoh pada saat mereka udah kewalahan, kita harus fix mereka punya problem pada saat mereka udah mau pecah kepalanya gitu loh. Jangan cuman bisanya marah-marahin doang. Kita marahin mereka atau donder mereka kalau yang seharusnya tidak common sense mereka hajar, terus nggak ngerti, terus nggak logik gitu loh. Mereka malah ambil jalan potong, baru kita hajar di situ. Siapa yang ngajarin kamu kayak gini? Baru kita hajar gitu. Tapi kalau mereka benar-benar udah ya udah mau nangis lah, udah mau pulang. We have to encourage them, justru ajar. Tapi ada saatnya, momennya kita memberikan contoh yang benar supaya mereka terinspirasi dan oh begitu ya, gini. Ya seperti itulah. Jadi chef tuh nggak gampang ya. Kalau masak doang mah gampang. Iya. Ya. Bener, Chef, nggak gampang, Chef. Kalau apalagi kalau udah dipraktek di lapangan, karena aku baru setelah Master Chef aku diminta bantu untuk handle satu cafe, Chef. Itu pon udah telat keluar itu udah stres berat. Pasti. Satu. Iya. Mereka kamu udah ke lapangan sekarang, Ki. Kamu pasti akan ngerti gitu. Satu hidangan backup. Ini semuanya backup. Iya. Backup semua. Iya. Itu kadang ya di kitchen kalau sudah semua station anak-anak tuh ya kan macam-macam, ada meat, ada seafood, ada salad, itu semuanya udah saya ngelihat, saya balik badan gitu, saya ngelihat semuanya itu udah pada mau nangis, mau pada pecah kepala, orderan mulai ngaco-ngaco. Itu sama saya gebrak meja, gebrak bukan marah, saya untuk mengambil perhatiannya. Bang, stop semua, stop. Saya suruh stop, semuanya saya suruh stop, stop. Tarik nafas. Siap. Kamu nextnya apa? Go. Kadang-kadang mesti digituin. Ya. Karena mereka udah malah makin nggak jelas gitu. Ini ya adalah dibanding nanti terjadi hal-hal yang lebih merugikan. Misalnya panci panas tiba-tiba saya langsung jebret. Pegang gitu ya. Mereka kebakar lah, ini makin bad. Nah, jadi kita mesti pause untuk ngurutin yang kusutnya ini nih, mesti diurutin dulu nih, gitu loh. Nah, to be honest with you, seseorang yang predikatnya executive chef atau chef aja, kalau dia nggak sering-sering di dapur, ya, mereka nggak bisa. Saya berani iris kuping saya, ya. Restoran yang orang datang ini, yang datang pesen ini, yang ini pesen ini, yang ini pesen ini, itu kalau sampai kusut ya, udah kusut itu, it takes a real chef yang benar-benar bisa untuk mengurai dan buka daripada serabut ruwetnya benang kusut itu, ya. Kalau cuma marah-marah doang mah semua juga bisa gitu loh, tapi di luar itu, begitu sudah dead end, can you fix it? Nah, itu yang membedakan juga ya. Jujur, saya nggak bilang banyak eksekutif chef yang nggak bisa, tapi bener ada, dan bukan cuma 1-2, there is lumayan yang saya lihat real life yang nggak bisa ngurutin itu. Mereka very good executive chef. Tapi when it comes to udah kusut begitu,
they break down too. Nah, itu yang repot tuh, yang repot di situ. Ya. Oke, kalau profesional di depan customer, oke. Ini udah sering, saya lumayan sering cerita ini. At the end of the day, kita mau masak apa aja, pasti ada aja yang komplain. Ada aja. Sekarang permasalahannya adalah, komplain ini membangun atau sekedar orang yang nggak jelas dan komplain. Oke. Sebagai contoh, cuma repotnya di sini kan kita harus profesional ya. Kita nggak bisa adu argumen dengan customer terus main salah-salahan. Ya, kita nggak akan pernah menang kayak gitu. Gimana pun juga nggak akan pernah menang gitu. So, there is a loss. Kita selalu kalah when there's a complaint. Tapi ada caranya dengan kalah besar dan berentet, atau cukup kalah atau rugi sedikit. Oke. Sebagai contoh, saya burger. Kita pesan burger. Sering kejadian burger. Burger baru datang. Mereka udah manggil saya, komplain. Kok ini besar sekali? Terus kita mau gimana? Ya, kita mau gimana sekarang? Porsinya udah segitu padahal ya. Yes, and yeah, memang burger saya memang American style pada saat itu. It's a big one, it's a big one. Oh, terus udah gitu saya serve-nya pisau itu pisau dagingnya saya tancap di atas burgernya. That's how I serve it back then, ya. Waktu pertama di Jakarta. Banyak yang komplain, ini kayak orang mati, ini batu nisan ditancap. I'm like, Konsepnya nggak bagus katanya saya. Apa hubungannya gitu ya, gitu. Cuman saya ketawa, yang ketawa di depan mereka, saya cuma oh iya. Sampai belakang saya ketawa, tapi di depan kita cuma oh ya, that's how we serve it. I'm sorry kalau itu offend you gitu loh. We don't mean it gitu loh. Nanti kita akan coba lagi deh untuk R&D dengan presentationnya. Apakah kita besok-besok akan R&D dengan presentationnya? Hell no. Orang gak ada yang salah. Tapi kan kita ngomong gitu di depan kita iya aja gitu. That's how you handle it professional. Nah terus, oh ini burgernya besar sekali. Oh ya, memang kita serve-nya seperti ini, and no offense, itu adalah ciri khas kami. Yang penting semoga rasanya berkenan. Itu yang saya bilang waktu itu. Semoga rasanya berkenan. Masalah ibu harus habisin atau tidak, itu adalah hak ibu. Saya balik, kira-kira 10-12 menit kemudian saya lewat depan gitu kan, habis kok. Habis juga ya. Apa gitu loh. Jadi itu dibantu anaknya atau gimana ya, itu bodo amat, itu urusan mereka. Terserah. Itulah komplain-komplain yang kita juga sebagai chef jangan sampai tersinggung gitu loh, karena we didn't do anything wrong gitu. Lain cerita kalau memang ada komplain, contoh, ini memang benar pernah kejadian kesalahan anak-anak yang di pasta station. Keasinan chef, saya lagi ribet. Dipanggil chef table 8 atau table berapa itu, mau ketemu, pengen ngomong, ini pasti komplain nih. Udah, saya kasih kanan saya keluar langsung. Begitu ada kesempatan, saya keluar. Halo, selamat malam. Ya, kira-kira ada yang bisa dibantu? Saya chefnya di sini, Junar Pandey. Oh iya, ini Chef Juna ya? Ya, ini Master Chef ya? Ya, ini keasinan chef. Iya, gini. Oh, oke. Kalau gitu, saya bawa ini ke belakang. Saya akan buatkan, ya, langsung yang sama persis. Saya sendiri yang buat. Udah nih ke belakang. Kita tes di belakang kan. Benar nggak keasinan? Ada yang benar keasinan. Kalau benar keasinan, langsung itu yang bagian pasta station. Jadi waktu saat mereka harusnya ada tiket urutan, itu di stop dulu. Harus ngerjain yang ini dulu. Namanya, istilahnya kita di kitchen itu adalah on the fly. Ya, jadi misalnya carbonara on the fly. Gue harus tuh buat itu dulu. Saya tes. Oke. Ya kan? Jalan keluar. Atau enggak, kadang-kadang sambil si tukang
CDP pastanya lagi masak pastanya mereka, saya di stove-nya kan nggak mungkin 1, 2, saya masak sendiri gitu loh. Langsung. Tapi ada juga yang setelah kita tes ke belakang, ternyata nothing wrong gitu loh rasanya. Cuman kan kita nggak mungkin bawa ke depan lagi, Bu, ini salah nih, ini nggak ada salahnya nih, gitu nggak mungkin kan. So akhirnya kita tes di belakang, kita cuma ketawa aja, anak-anak sama kita ketawa aja. Cuman namanya customer kita nggak bisa apa-apa. Ya udah, orang yang sama saya suruh buat lagi, udah saya buat keluarin lagi, keluarin kan, buat yang baru keluarin. Ntar saya samperin lagi, gimana Bu yang itu? Oh ini baru bener nih, enak bener. Nah, buatnya sama aja, podoain. Sama aja gitu ya. Jadi ya intinya kita tidak bisa argue dengan mereka. Ya, saya Nick, kalau boleh saya cerita ada satu lagi, ini kejadian nyata, ini lucu sekali. Pada saat masih di Jack Rabbit, saya sudah pada akhir-akhirnya itu saya sudah di MasterChef sebagai juri kan. Pada zaman itu lagi kacau-kacaunya tuh, Chef Juna lagi sadis-sadisnya lah apa segala macam. Jadi untuk sosok seorang Chef Juna itu masih pro dan kontra di society atau masyarakat Indonesia. Ini layak apa tidak dipertontonkan ke seluruh masyarakat seluruh Indonesia kan, pada awalnya seperti itu gitu loh. Karena mereka belum lihat yang seperti ini. Nah, jadi itu sebagai pisau mata dua buat saya juga. Orang yang datang ke restoran saya akan menuntut jauh lebih gitu loh pada saat itu. Dan benar aja, ada satu grup, I think 6 orang atau 5 orang, enggak, lebih dari 5, 6 apa 7 orang. Mereka satu keluarga tidak puas dengan hidangan yang ada di restoran. Sayangnya saat itu adalah hari Minggu, saya libur Minggu malam. Ya, saya libur. Mereka komplain ke manajer segala macam, sampai manajernya telepon ke saya. Tapi bisa apa? Saya nggak ada di sana. Sampai mereka dikasih email saya oleh manajer restoran, dan mereka beneran loh tulis email. Semua diurai apa yang mereka pesan ini nggak enak. Saya baca, wah ini serius banget nih kesannya kan. Udah saya balas emailnya. Oke, tolong set waktu kapan kalian akan datang kembali dan saya personally yang akan memasaknya. Oke, minggu depan, hari Minggu. Buset, itu kan hari libur saya. Brengsek juga nih. Ya, tapi ya, saya bilang, akhirnya benar. Saya tunggu nih. Saya kerja nih, bela-belain. Benar, jam 7 mereka datang. Saya lagi kerja, chef, table yang VIP udah jadi VIP kan sekarang. Itu datang. Tanya aja dulu minumnya. Saya bilang, udah, waiternya tanya minumnya, terus kemudian saya keluar. Halo, ya, saya Chef Juna, ya. Nah, mereka bernama apa bertujuh. Gitu. Oke. Jadi di situ kita harus bisa pinter mengambil hati mereka. Ya, intinya. Saya, silahkan, udah tahu mau pesan apa, saya sendiri yang akan take the orders dan saya akan masaknya sendiri. Mereka sebut nih, chef, nggak dicatat chef? Nggak apa-apa, saya bisa. Saya jadi ingetin tuh orderannya 7 orang. Saya inget, saya pakai catat, bela-belain tuh, saya harus fokus tuh. Because that's how you win them. Intinya customer tuh kadang-kadang sebenarnya mereka nggak ngerti apa-apa, mereka hanya pengen spesial, di-treat seperti orang yang sangat spesial. Which is nggak ada salahnya, karena F&B itu berserempetan dengan dunia hospitality. Nah, di sini adalah hospitality-nya. Nah, saya udah catat semua nih, sampai belakang, saya masukin di komputer, tiketnya keluar, jebret. Jujur, bukan saya yang masak, anak-anak yang masak. Saya yang... Siapa sih? Fire di order. 2 pasta, 1 steak, strip loin, medium rare, sides-nya ini. VIP, make sure ini. Semuanya langsung teriak. Everybody is VIP, chef. Karena di kitchen saya tuh nggak ada istilah VIP. Everyone is VIP. Jadi kalau saya bilang VIP, mereka boleh bentak saya balik. Everyone is VIP gitu loh. Ya. Jadi, udah nih.
saya of course quality control sebagai seorang chef. Semua oke, send ke table, jebret. Send ke table, saya kasih 5 menitan, terus saya keluar. Halo, Mam, gimana hidangannya kali ini? Wah, ini baru chef, ini baru bener nih, beda sama minggu lalu. Ini padahal pesan yang sama ya, gini. Jujur, itu yang masak sama yang minggu lalu, orang ya. sama gitu. Ya, dan nggak mungkin dari 7, belum lagi tambah appetizer ya, nggak mungkin dari 7 piring plus appetizer itu rusak semua sesuai dengan apa laporan mereka. Kalau sampai 7-7-nya hancur plus appetizernya hancur sekian banyak, saya tutup aja deh restorannya mendingan. Gitu loh. Ya kan nggak mungkin. Jadi intinya di sini yang kita dapat intinya adalah ya mereka ini mah pengen ketemu doang, pengen diperhatiin gitu loh. Ya, jadi kita mesti tahu mereka itu sampai ya kalau ada yang komplain itu kita mesti tahu ini komplainnya gimana. Makanya kita tetap kalah. Artinya kan hidangan tersebut itu complimentary ya. Ya, masuk tab restoran ya kadang-kadang seperti itu. Tapi akhirnya mereka tidak komplain lagi, terus tidak cocos-nyerocos di luaran dan lain sebagainya. Jadi tidak snowball gitu efeknya. Bahkan saya kasih cherry on top setelah mereka puas. Oke, saya akan ini kalian bertujuh ya. Silakan kalau mau pesan dessert. Oh enggak, mereka tetap bayar pada saat itu. Silakan kalau mau pesan dessert, pesan aja beberapa, jangan semuanya. Nanti kami akan buatkan yang spesial on the house, saya bilang. Ya udah, kita buat 2 dessert yang nggak ada di menu dari apa yang kita punya di kitchen, kita buat 2 plate yang berbeda dari yang mereka order dan juga agak berbeda dari apa yang ada di menu gitu lah. Khusus, dan itu saya deliver langsung, hand it to the table, udah seneng beres semuanya gitu loh. Ya, so with customer kita boleh dibilang nggak akan pernah menang gitu loh. It's just how we gonna do or go about it gitu. Ya, seperti tadi saya bilang kalah banyak atau ya cukup sedikit and kembali memenangkan hati mereka aja gitu loh. Ya. Harus pintar-pintar lah kayak main layangan lah, kapan harus Tarik ulur ya, Chef ya. ulur gitu ya. Nah, Main betot tarik terus gitu. Nah, ini menarik nih tadi. Udah Chef Juno udah apa namanya ngasih tahu tadi harus gimana, dan ujung-ujungnya kita harus tetap harus bisa mengambil hati para customer. Kalau Mas Oki ada nggak pengalaman seperti ini nih, Mas? Yang tadi dibilang, wah kitchen udah heboh Jadi, nih, karena udah numpuk-numpuk gimana gitu untuk mengatasinya seperti apa gitu. karena pengalaman saya tentu nggak sebanyak Chef Yuna. Saya sendiri kan sebetulnya pernah punya coffee shop di tahun 2007 sampai 2014. Jadi lebih ke coffee shop. Nah, sebetulnya sama aja sih. Sometimes kayak saya juga kalau misalnya saya ada minuman yang tamu sisakan, kemudian kok ada makanan atau minuman yang kayaknya sisanya banyak dan tidak termakan gitu. Sometimes saya akan cek ada apa sih yang salah sama makanan ini atau sama minuman ini, apakah terlalu manis kah, apakah ada makanannya yang salah kah. Tapi kalau ya sama yang tadi Chef Juna bilang gitu, itu kejadian di kitchen pasti terjadi seperti itu. Intinya kamu pengen dipuasin lah. Tetap ya kita harus tetap menghadapinya gitu ya. Aduh, ini seru banget sih nih ngobrol-ngobrol. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih terakhir, karena kita sudah di penghujung acara nih. Ini mungkin closing statement atau terakhir dari Chef Yuna dan Mas Oki nih. Kira-kira buat teman-teman atau sobat-sobat prakerja, pelajaran paling penting untuk orang-orang yang ingin menjadi chef atau ingin berkarir di dunia kuliner. Silakan Chef Yuna, closing statement-nya seperti apa? Gimana untuk mereka yang ingin menjadi chef, mungkin ingin menjadi chef seperti Chef Yuna atau ingin berkarir di dunia kuliner gitu, Chef. Oke, pada umumnya seperti ini ya. Saya sangat bersyukur tentunya bisa seperti sekarang ini. Tapi jika ditanya, ini tidak pernah cross my mind
ingin menjadi seorang yang terkenal. Karena memang dari awal saya kecimpung di dunia kitchen, all I know adalah hidup di dalam kitchen, baik dari bawah ataupun udah menjadi chef, itu just running a professional restaurant. Nah, dan dari dulu saya di dalam kitchen itu selalu haus ilmu. Dalam artian saya tidak cepat merasa cepat puas ya. Dan selalu ingin belajar lebih. Makanya kadang-kadang pun di hari libur saya atau cuti itu saya main ke kitchen teman saya untuk ya curi-curi ilmu secara legal lah, dalam artian ngelihat ternyata asparagus bisa diginiin, bukan begini aja gitu ya. Hal-hal seperti itu. Nah, untuk kalian semua, jika ingin sukses di dunia culinary, tolong jangan cari terkenalnya. Ya, jangan cari terkenalnya. Kalau kalian cari fame-nya, kalian akan kehilangan the experience dan juga ilmunya yang seharusnya kalian dapat. Gimana pun juga, segala sesuatunya itu perlu proses. Jadi enjoy aja dulu, belajar kalau yang mampu tadi atau ada kesempatan silahkan masuk sekolah tata boga, sekolah ini, bahkan ambil yang mau dari rumah, ambil basicnya di kelas.com ya atau lewat prakerja, silahkan ya. Dari situ coba dulu berexperience benar-benar ke professional kitchen ya, baik itu junior chef, jadi cook helper, jadi segala sesuatunya. Tes aja dulu. At least dapat experience the real life daripada F&B ini atau dunia kuliner ini ya. Nah, dari situ if you're really good ya. Good ini artinya bukan hanya talent loh ya. Talent is just gonna get you so far. Tanpa hard work dan lain sebagainya, you're not going anywhere with talent. Yang ada jadi waste of talent yang ada. Ya, keep doing it, terus belajar, practice, kerja dengan baik, berdisiplin dengan baik, berkomitmen dengan baik. Saya yakin jenjang karir kamu akan cepat. Orang-orang yang di atas kita, maksudnya atasan-atasan kita juga akan tahu, atasan-atasan kalian tuh tidak bodoh kok. Kita sebagai chef atau sous chef atau siapapun yang di atas kalian tuh pasti akan notice gitu loh, bawahan kita tuh siapa yang bisa kita andelin gitu. Nah, kalian tuh make a name out of yourself dengan your work ya, with your hands, with your attitude, with your discipline. Bukan kasarnya bacot gitu ya. Apalagi ngomongin orang lain. No, it's not. Kalau kalian memang bagus dan semuanya tadi itu, jenjang karir kalian tuh akan cepat ya. Tentunya tetap berproses, tapi tentunya akan mungkin lebih cepat daripada yang lain. So, disitulah kesuksesan kalian. One day you become a head chef or CDC or executive chef, kalian mempunyai tanggung jawab lebih besar, tetapi kalian mempunyai keleluasaan yang lebih gitu loh. So kalian bisa lebih berkreasi dan lain sebagainya. Tentunya kalau kalian masih CDP, kalian tidak akan berkreasi. Kalian hanya akan masak apa yang sudah ada di menu. Satu-satunya kalian berkreasi, misalnya seperti saya bilang, dalam waktu dekat saya ajak anak-anak, yuk kita uji coba ini, berkreasi. Ada input nggak? Ada input nggak? Ada input nggak? Tidak semua eksekutif chef seperti saya gitu loh. Yang menghargai bawah-bawahannya, terutama mungkin kalau junior cook enggak ya. Saya nggak minta pendapatnya dulu ya, lebih ke CDP ya, chef de party atau sous chef tentunya. Kita bekerja sama misalnya mau buat R&D menu baru gitu ya, trial and error gitu. Jadi kalau mereka ada masukan, silakan. Karena mungkin pengalaman mereka di sebelum kerja sama saya, sama chef yang lain ada cara tersendiri. Kita coba aja mana yang lebih efisien, mana yang costnya lebih kecil, mana yang pada saat operasional lebih gampang, lebih memungkinkan untuk dijalankan. Nah itu yang kita ambil gitu loh. Saya nggak dictator gitu loh. Nah ya, jadi semua itu penting ya, proses ya. Tidak semua pasti udah sering dengar tidak ada yang instan, but trust me, terutama dalam dunia kitchen, saya yakin profession yang lain juga ya,
Semua perlu proses. Ya tidak ada yang instan, apalagi cuma ngejar terkenalnya saja. Wah, mengejar Terkenal itu bonus ya, Chef ya? terkenalnya, yes, that's a bonus. Bonus yang kadang-kadang menyusahkan juga sih. Ya, Um, ya. Kalau Oke, kamu kenal, mendingan berbuat sesuatu yang bodoh jadi viral, udah sana terkenal, udah sana aja, nggak usah ke dunia kitchen lah, gitu. Dunia kitchen aja, jangan, gitu ya. So, seperti itu. Oke, dari Mas Oki nih, closing statement-nya nih buat teman-teman semua yang mungkin Eh, pengen juga Kalau nih, buat pengen. saya sangat agree sama apa yang Chef Gina bilang gitu, bahwa nggak ada master chef is not instant. Itu cuman sesuatu bagian sangat kecil buat it's a start, it's only a start, only a beginning. Dan mungkin nggak ada yang terlambat buat segala sesuatu, apalagi dengan sekarang semua serba mudah untuk belajar segala sesuatu, sangat mudah mencari informasi selama ada keinginan, di sana ada jalan gitu. Bisa mengikuti banyak kelas-kelas yang diikuti, banyak informasi yang kita mau belajar, nggak usah masuk ke sekolah khusus, tapi banyak bisa dicari. Seperti kelas.com itu sangat membantu gitu. Dan benar tidak ada yang instan, the real life itu harus dihadapi dari bawah, berproses semuanya. Dan satu, saya percaya bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Berproses itu sangat lebih penting daripada hasil. Aduh, seru banget ini ngobrol-ngobrolnya, tapi waktu juga nih yang bakal misahin kita nih. Aduh, sedih banget nih, padahal mas teman-teman pasti, ayo lagi dong tambah. Tapi aduh, kita harus mengakhiri sesi hari ini. Terima kasih untuk seluruh sobat prakerja atas kehadirannya hari ini. Untuk semua ilmu-ilmu dan sharingnya juga, Chef Juna, terima kasih, Mas Oki. Thank you Terima semuanya. kasih banyak. Mudah-mudahan semua sobat prakerja di sini yang hadir pada hari ini semakin positif dan cerdas dalam memaksimalkan ruang digital untuk belajar ya, untuk bisa menggapai mimpinya, untuk bisa menghadapi semua tren pekerjaan yang ada sekarang ini. Boleh minta tepuk tangannya secara virtual yang paling meriah untuk semua sobat prakerja yang sudah hadir pada hari ini dengan semangat. Dan Andre pokoknya mau ngingetin lagi buat seluruh sobat prakerja, jangan lupa untuk follow Instagram dari Kartu Prakerja @prakerja.go.id untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate. Baik itu ada IG Live, kelas gratis, dan masih banyak lagi. Kasih tahu ya teman-teman ya, bahwa hari ini kita habis ngobrol-ngobrol seru tentang bagaimana menggapai mimpi di masa pandemi ini. Tadi udah ada sharing dari Mas Oki dan tentunya dari Chef Juna. Dan akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Andrean Syah pamit undur diri. Sampai jumpa di program IG Live dan kelas gratis bersama mitra prakerja selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chef, terima kasih Mas Oki, terima kasih semua sobat prakerja. Bye.